Hey yo, it's not the end, it's just the beginning. Yo, oke, detak ketik tirai mulai menutup panggung. Tanda skenario, weyo baru harus diusung. Lembaran kertas baru pun terbuka. Tinggalkan yang lama, biarkan sang pena berlangkah. Kita pernah sebut. Sebenarnya apakah kita peduli atau tidak kepada kondisi bangsa ini? Kalaulah kita melihat pada saat era Soeharto dulu berkuasa, mereka marah betul karena kekuasaan itu tanpa batas. Padahal bunyi konstitusi, kekuasaan pada saat itu tidak tak terbatas, artinya terbatas. Maka mahasiswa dulu demo, saya kira Anda masih SD kali ya? Mbak, tahun 88, pernah melihat sejarah Soeharto jatuh saat itu? Melihat nggak? Nonton TV nggak? Demokrasi digerakkan dan kemudian mereka berdemo luar biasa. Aku ya melu nih sih. Sayang pada saat itu kita tidak mampu merawat demokrasi dengan baik, tapi lebih terdorong oleh sebuah cita-cita kekuatan kelompok, ya termasuk partai. Mohon maaf, akibat demokrasi menjadi pilihan kita, itu siapapun bisa menjadi apapun. Siapapun bisa menjadi apapun. Jangan heran kemudian bar dadi preman iso dadi bupati wali kota, banyak toh? Maka pada saat pidato ya bapak dua ibu dua kan gitu. Nah, sekarang partisipasi agar kemudian orang tidak golput, orang akan memilih apa? Apakah memilih karungnya di dalam kucing, kucingnya ngemplok karung di sini, atau kucingnya di dalam karung? Ketika kemudian kita ingin memilih orang, itulah sebenarnya partisipasi itu ada. Nah, setelah mereka terpilih, Mas Sofi tadi sampaikan, Pak, ini kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat itu hanya bisa dilakukan kalau itu diterjemahkan pada dua hal. Satu, politik anggarannya, apakah mereka berpihak pada yang belum sejahtera. Yang kedua, politik legislasinya. Bagaimana mengatur, bagaimana mengawasi, bagaimana menghukum. Itu sebenarnya kerja-kerja yang ada di sana. 2004 saya baru masuk parlemen. Saat itu, alhamdulillah saya dipercaya menjadi ketua pansus undang-undang parpol dan undang-undang MD3, kalau dulu namanya Susduk, itu ketuanya saya. Jadi saya mencoba meraba-raba fungsi partai politik pada saat itu. Partai politik itu apa toh? Partai politik itu kumpulan organisasi politik yang mereka seide, segagasan. Maka kalau kemudian yang hadir hari ini cocok dengan gagasan PDI Perjuangan, besok harus masuk PDI Perjuangan, kan kira-kira gitu. Kalau loh ini kalau, wow, maksudnya partai lain jora popo, terus kemudian yang kedua, ketika mereka seide segagasan, mestinya mereka punya visi, mestinya punya ideologi, mestinya punya values, tata nilai, mestinya mereka punya program. Ini yang menjadi agenda. Siapapun yang kemudian masuk ke partai itu, dia akan memperjuangkan ini. Ya, umpama partai ini kemudian anti korupsi. Kita harus berani mengatakan, katakan tidak. Kalau kecil kan gitu. Nah, tidak pada korupsi loh maksudnya, ini yang benar. Yang di TV itu salah, yang benar yang ini. Nah, kalau kemudian kita seperti itu, Anda akan mengukur perilaku politik dari masing-masing insan politik yang bergabung di partai itu. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri. Maka orang boleh berbicara seperti itu, kelakuannya pada orang. Kan kira-kira gitu. Maka apa yang dia pikirkan, apa yang dia omongkan, apa yang menjadi sikap politik itulah sebagai sebuah track politik yang teman-teman bisa melihat. Fungsi pertama partai politik adalah pendidikan politik, fungsi kedua adalah agregasi kepentingan dan artikulasinya. Menyerap, menghimpun, menyalurkan aspirasi. Kalau kita alergi pada politik, kayaknya negara ini tinggal runtuh saja. Setahu saya waktu saya diajari sekolah dulu, dan saya tidak bolos kalau sekolah, itu there are no democracy without political party. Nggak ada demokrasi tanpa partai politik. Suka atau tidak suka partai politik itu pilar demokrasi. Maka saya selalu melamar, silahkan teman-teman, mbok datang gitu. Masuklah partai politik apapun yang Anda suka. Jadi, dari sisi latar belakang pendidikan, apakah korupsi, apakah kepiawaian berpolitik, apakah skill of politik itu berkait dengan pendidikan? Mari kita ukur. Kalau saya bertanya kepada teman-teman, menurut pandangan Anda,
DPR itu baik, sedang, jelek, pilih yang mana? Ora saisin. Oke, sing muni jelek, nah sing sedang wedok jelek. Udah, jelek aja, jelek nggak apa-apa. Jelek lah, jelek. Menurut Anda perguruan tinggi itu baik, sedang, jelek? Baik. Ini ada hubungannya nih Pak. Mari kita lihat. Ada 46,81% itu S1. Dan ada 34,61 S2. Jadi kalau digabung 47 ya, wah ini gede juga ini. 80% itu S1 S2. Ya. Dan itu hasilnya jelek. Oke? Paham ya? Jadi kemudian korelasi antara pendidikan tinggi yang melahirkan kita semua dengan perilaku politik gak ada hubungannya, Pak. Sehari kita cek siapa yang korupsi. Ada nggak anak muda ketangkap korupsi? Ada nggak? Ada nggak? Belum ada piye? Nasaruddin umurnya piro? 32 tahun, jauh di bawah saya. Yang profesor doktor ditangkap ada tidak? Ada. Yang perempuan ada nggak yang ditangkap? Ada. Nah, apa yang mau saya ceritakan? Ketika orang bicara dalam konteks ini, maka political behavior, perilaku politik itu yang mengarah pada orientasi kuasa pada saat itulah membelenggu. Dan ternyata kalau sudah bicara korupsi, itu menembus seluruh lini yang ada itu. Enggak jelas itu ijazahnya apa, dari ijazah palsu sampai dengan profesor, semua bisa kena. Enggak laki-laki perempuan kena. Agama, apapun, bukan agamanya loh yang kena ya. Orang yang beragama itu juga ternyata itu. Maka sekarang ilmu pengetahuan kita pikirkan betul. Apa yang bisa mencegah ini? Bagaimana kita melihat tadi pagi di televisi perdebatan seorang DS itu yang rumahnya Masya Allah luar biasa. Dan ternyata itu jauh lebih banyak lagi orang yang memiliki soal-soal itu. Makanya kita lihat ketika pengambil keputusan kemudian berperilaku seperti itu, maka fenomena golput ya, ini menjadi lebih tinggi karena itu tadi orang menjadi malas. Nah sekarang bagaimana itu melakukan? Fungsi pendidikan politik, fungsi agregasi, fungsi sumber rekrutmen kader. Partai politik sebagai sumber rekrutmen kader. Saya sering sekali diminta untuk ceramah-ceramah kasih kuliah umum. S1 maupun S2, kalau S3 saya nggak berani. Peti aku. Tapi dari S1, S2 itu ternyata mereka betul-betul saya kasih data ini juga luar biasa. Luar biasanya apa? Kaget. Oh gitu. Jadi apa yang mesti kita selesaikan sekarang? Partisipasi apa yang bisa kita berikan agar kemudian kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Maka saya melihat kemudian fenomena partai politik sekarang yang mesti dilakukan. Ini terakhir dari yang mau saya sampaikan. Partai politik mesti melakukan fungsinya dengan benar. Apa itu? Pendidikan politik, mengkader sehingga ada sumber rekrutmen kader yang baik, kemudian amanah. Cuma kemarin disertasinya Mas Pramono Anung itu di komunikasi politik ya di Unpad itu menyampaikan bahwa sebagian besar mereka adalah pengusaha, sebagian besar adalah orientasinya bukan pada keterpanggilan politik, tapi lebih pada pengamanan aset atau penambahan aset. Mudah-mudahan itu bisa benar ketika kemudian yang hadir hari ini besok masuk partai politik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.